Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, setelah minggu lalu kalian belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan hukum bacaan mim sukun. Sekarang kita lanjut masih pada tema yang sama, hidup lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf, dengan subtema yang pertama, membaca dan mengartikan makna mufrodat. Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. 2. Membaca hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. 3. Menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dan yang terakhir, subtema pembahasan kita yaitu tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baik, peta konsep ikhlas, sabar, dan pemaaf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146 tentang ikhlas, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar, Quran Surat Ali Imran ayat 134 tentang pemaaf. Dan dalam hadis yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dari pembahasan dan paparan tentang Al-Quran dan hadis ini nanti diharapkan kalian bisa memahami kandungan ayat dan hadis tersebut sehingga kita dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik, anak-anakku sekalian, mari perhatikan ya. Kita mulai membaca dan mengartikan kata mufrodat ya, arti per kata. Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Quran Surat An-Nisa ayat 164 ya. Dari pembahasan kita kemarin tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun ya, kita terapkan dalam membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Illalladzina, kecuali orang-orang, tabu yang bertaubat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa'tasamu berpegang teguh billahi agama Allah, wa akhlasu dinahum dengan tulus dalam beragama.
Faulaika, maka mereka ma'al mu'minina, bersama orang yang beriman. Wa saufa, di atas yu'tillahu, Allah akan memberikan ajran azima, pahala yang besar. Baik, arti secara keseluruhan, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 146. Kita lanjut pada Quran Surat Al-Baqarah, ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu, orang yang beriman, asta'inu, mohonlah pertolongan, bisabari wassalat, dengan sabar dan solat. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Makna secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, Quran Surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina, orang-orang, yunfiquna, yang menafkahkan harta, fis sarra'i, di waktu lapang, wad-dharra'i, dan di waktu sempit, wal kazimina, dan orang yang menahan, al-ghaidha, amarah, wal 'afini, dan orang yang memaafkan, anin nasi, atas manusia, wallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang berbuat baik. Makna secara keseluruhan, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 134. Hadis tentang ikhlas, ya. Perhatikan anak-anakku, ya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma naqasat shadaqatan min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baik, berikut hadis tentang sabar. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabba li amril mu'minina inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin
In asabathu sara'un sukhra fakana khairan lahu wa inna asabathu so wa inna asabathu dhara sabra fakana khairan lahu. Artinya dari Abu Yahya, yaitu Syuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang demikian itu hanya untuk orang mukmin belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal itu pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis yang berikut tentang pemaaf. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqi fid dunya wal akhirah, an ta'fuwa amman zalamak wa tasilla min qata'ak wa tu'tiya man haramak. Artinya, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Baihaqi. Baik, kita lanjut pembahasan berikut ya anak-anak tentang kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146. Yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat ya, orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya rasa pamrih dan riya ya, atau pamer. Ya, riya itu pamer ya, melakukan sesuatu hal karena orang lain, karena mengharapkan pujian ya. Itu namanya riya. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan, bahkan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Kandungan hadis tentang ikhlas,
Kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Kandungan hadis tentang sabar. Seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain, ya. Tidak boleh dia sendiri-sendiri, tapi dia harus mampu berbaur. Nah, saat berbaur ini biasanya ada orang yang berbuat buruk ya kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, hendaknya orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dalam posisi ini akan dibalas Allah dengan pahala yang besar. Kandungan hadis tentang ikhlas. Seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia dihina atau disakiti, biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun, ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Ya, ikhlas menurut bahasa yaitu tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, ikhlas yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan berharap ridho Allah, ya. Ya. Baik. Bagaimana ciri-ciri perilaku ikhlas? Ya, yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lainnya. Jadi, kalau kita berbuat baik, tidak perlu dipamerkan kepada orang lain. Ya, hati-hati ya, gini. Biasanya kita habis berbuat baik, memberi sesuatu kepada orang, kita foto, kita upload di status dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Jangan sampai perbuatan kita ini mengandung riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain karena kita berbuat baik. Ya, ciri yang berikut, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Nah, itu ciri-ciri perilaku ikhlas. Baik, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari riya. Riya itu adalah melakukan suatu perbuatan atau amal kebaikan untuk mengharapkan pujian dari orang lain, dari manusia, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengharapkan pujian dari orang lain, itu namanya riya. Nah, langkah apa yang dilakukan untuk menghindari riya? Ya, yang pertama menghadirkan sikap muraqabah. Ya, yang kedua menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap perilaku. Yang keempat, banyak berzikir. Yang kelima, takut akan murka Allah. Dan yang terakhir, memperbanyak ibadah siri. Ibadah siri itu adalah ibadah yang tersembunyi. Ya. Baik, perilaku, sabar, dan pemaaf. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kita ini banyak sekali godaan untuk berbuat tidak baik. Ya, kita sabar ya dalam menjaga diri ini dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan, apalagi di masa-masa sekarang ya, masa-masa pandemi ini ya, kita harus banyak-banyak bersabar. Ya,
tidak bisa bersekolah lagi, tidak bisa bertemu dengan teman-teman lagi, segala aktivitas kita terbatasi, ya. Ya, harus banyak bersabar. Kemudian ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama. Ya, sabar. Misalkan kita kesulitan mau puasa, kita merasa berat, kita harus bersabar. Kita lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita, ya. Seperti kita sekarang yang kita lakukan sekarang. Kita belajar sabar dari kelas dari TK, SD 6 tahun, tambah lagi SMP, kita bersabar. Kemudian SMA, kemudian masuk ke universitas dan kuliah, ya, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita inginkan. Dibutuhkan kesabaran dalam mencapai keinginan dan cita-cita, ya. Kemudian ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf, ya. Orang pemaaf nih orang yang mampu menahan amarahnya. Dia marah tapi dia mampu menahannya. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dia pemaaf, ya, dia suka memberi maaf. Ya, tidak ada dendam di hatinya, dia suka memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakitinya, walaupun dia pernah dizalimi oleh orang lain, tapi dia tetap memaafkan dan bahkan dia berbuat baik kepada orang yang melakukan kesalahan ataupun menyakiti dirinya. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita pada materi ini, pertemuan kedua ini dalam tema ikhlas, sabar dan pemaaf. Semoga kita bisa menerapkan, ya, perilaku terpuji ini, ya. Ini adalah perilaku, ya, yang diperintahkan oleh Allah, ya, untuk kita lakukan. Kita harus ikhlas dalam berbuat, sabar, dan juga kita harus memiliki sifat dan perilaku pemaaf. Baik, anak-anakku sekalian, demikian materi kita. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.